Sistem bersama linear 3 variabel. Nah, soal yang pertama saya bahas itu kan kalau kalian kemarin itu kayak bentuknya itu sistem persamaan ya, berarti persamaannya lebih dari satu. Misalnya kayak 3x ditambah 2y sama dengan 6. Terus x tambah y sama dengan 2. Terus x lebih besar, maaf. Terus misalnya ada 3x ditambah y sama dengan 4, kayak gitu-gitu kan. Nah, sekarang saya mau bahas masih sama sistem persamaan linear, tapi bentuknya tuh kayak pecahan gitu ya. Jadi misalnya gini, pertanyaannya adalah sama ya, tentukanlah himpunan penyelesaian, atau gini deh, tentukanlah nilai x tambah y dari SPLTV berikut ya. Saya punya SPLTV nya itu 2/x ditambah 4/y dikurang 6/z sama dengan 6. Itu persamaan yang pertama. Terus 3/x dikurang 2/y ditambah 9/z sama dengan -1. Terus ada 1/x ditambah 6/y ditambah 3/z sama dengan 3. Nah, dia bilang kan di sini SPLTV ya, berarti sistem. Nah, ini semuanya kita gabung, nah namanya sistem, kan lebih dari satu gitu. Nah, kalau udah kayak gini, mari kita coba selesaikan ya teman-teman. Udah lama nggak bikin video, grogi. Oke, nah kan biasanya kan kalau kalian nemu yang kayak gini, nemu biasa yang kayak gini kan kalian tinggal dieliminasi sama substitusi ya. Nah, kalau ini ada step tambahannya lagi teman-teman. Nah, step tambahannya itu adalah, lalu saya bikin garis zoom. Oke, step tambahannya yang pertama tuh kalian kayak harus memisalkan dulu ya. Misal, nah kan di sini saya punya 2/x, 4/y, 6/z gitu kan. Nah, kalau misalnya 2/x nih, 2/x itu kan sama seperti bentar, kok ini ngeblur ya, jangan anak. Nah, misalnya misalnya saya punya 2/x, berarti kan itu kayak 2 dikali 1/x kan. 2 dikali 1/x sama dengan 2/x. Nah, jadi yang kita misalkan adalah 1/x nya. Kan yang bikin ribet ini kan, nih perperannya ini nih yang bikin rempong banget, Cek. Nah, jadinya 1/x nya itu kita misalkan dengan A deh. Nah, 1/x nya kita misalkan dengan A. Nah, di sini kan saya punya 4/y nih. 4/y kan berarti kayak sama, berarti 4 dikali 1/y kan. Nah, 1/y nya ini bikin repot, jadi kita misalkan dengan B gitu. Ada juga nih Z, berarti kita bisa misalkan 1/z itu C. Ininya tuh kayak bebas, kalian mau misalkan huruf apa aja gitu. Udah ya, nih saya udah misalkan tiga-tiganya. Nah, di sini kan yang mau ditanyain x tambah y dari ini. Nah, kalau udah kita misalkan ya, step satunya udah kita misalkan, langsung aja kita masukkan ke sini. Kalau 2/x itu kan artinya 2 kali 1/x ya kan. Nah, 1/x ini udah kita misalkan jadi A ya, 2-nya berarti tetap. Saya tulis ulang deh biar nggak bingung. Kan 2/x itu sini kan ini 2/x ditambah 4/y dikurang
6 per Z sama dengan 6. 2 per X berarti kan 2 dikali 1 per X. Gitu kan. Terus kalau 4 per Y berarti 4 dikali 1 per Y. Dikurangkan 6 per Z berarti 6 dikali 1 per Z sama dengan 6. Nih, 6. Nah, 2-nya tetap 2. Lihat 1 per X. 1 per X sudah kita misalkan A, sehingga 1 per X-nya nih berubah jadi huruf A. Gitu. Ini 4-nya tetap 4. Nah, 1 per Y udah kita misalkan jadi B kan. Nah, berarti 1 per Y-nya kita ubah jadi B. Udah nggak ada nih 1 per Y-nya, udah jadi huruf B. Kemudian yang ini 6. 6 dikali 1 per Z. 1 per Z itu kita misalkan C kan. Berarti jadi di sini 6C sama dengan 6. Nih, turun 6-nya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua nih. Yang kedua itu kan dia punya 3 per X ya. 3 per X itu berarti kan 3 dikali 1 per X. Dikurang 2 per Y berarti 2 dikali 1 per Y. 2 kali 1, 2 per Y. Ditambah 9 per Z. Berarti 9 dikali 1 per Z. Sama dengan negatif 1. Maaf, lupa. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini sama, 1 per X-nya kita ganti jadi A, 1 per Y-nya diganti B. Nih, itu 1 per X-nya diganti jadi A, 1 per Y-nya diganti jadi B, 1 per Z-nya diganti jadi C. Jadinya ini 3A dikurang 2B ditambah 9Z. 9C, maaf. Sama dengan negatif 1. Tuh ya, ini permisalannya nih. Nah, tinggal satu lagi kan yang terakhir. Nah, yang terakhir ini kan 1 per X. Nah, tadi 1 per X. 1 per X itu berarti A kan? Nih, 1 per X itu A. Langsung aja, berarti kita ubah 1 per X-nya jadi A. Ditambah 6 per Y. Berarti 6 dikali 1 per Y. Berarti 6B. Kalau yang udah bisa langsung aja kayak gini nggak apa-apa. Terus ditambah 3 per Z, artinya 3 dikali 1 per Z berarti 3C sama dengan 3 gitu. Udah kan, kita udah punya nih 3-3-nya. Nah, baru deh kita bikin sistem persamaan yang baru. Ya pakai yang permisalan tadi ya. Saya tulis di sebelahnya. Yang pertama kan ini, kita tulis 2A ditambah 4B dikurang 6C sama dengan 6. Yang kedua ini ya, kita tulis 3A ditambah 3A dikurang 2B ditambah 9C sama dengan negatif 1. Nah, yang ketiga yang ini nih, A ditambah 6B ditambah 3C sama dengan 3. Nah, lebih simpel kan? Karena nggak ada pecahannya, jelas dong. Nah, kalau udah kayak gini, baru deh kalian eliminasi substitusi gitu. Ini kan kita misalkan 1, ini 2, yang ini 3. Nah, cobain aja nih 1 sama 2 misalnya, eliminasi ya. 1 dan 2 sama caranya, cuma bedanya ketambahan si misalnya aja. 1 kan dia ada 2A ditambah 4B dikurang 6C sama dengan 6. Terus 3A dikurang 2B ditambah 9C sama dengan negatif 1. Nah, saya mau eli si A-nya aja. Ini eli si A ya. Maaf, A kecil. Jadi sering banget typo, maaf. Nah, kita tinggal balik. 3-nya naik atau jadi ke atas, 2-nya turun jadi ke bawah, supaya nanti sama koefisiennya. Nah, sama ya caranya kayak kemarin dikali pelangi, 2 kali 3 berarti jadinya 6A, 4 kali 3 jadinya 12B. Terus ini negatif 6 kali 3 jadinya negatif 18C sama dengan ini 18. Nah, yang bawah juga sama ya, dikali pelangi ya, gengs. Jadinya 6A dikurang 4
ditambah 18C sama dengan negatif 2 gitu kan. Ini sama ya, sama-sama positif. Nah kalau sama-sama positif berarti, kalau positif sama positif berarti di sininya negatif gitu. Pokoknya kalau dia tandanya nih kembaran negatif, tapi kalau tandanya beda positif. Ingat ya, kalau tandanya sama kembar negatif, kalau tandanya beda jadinya positif. Ini 6 dikurang 6, so kowe coret 12 dikurang min 4 ya. Kalau kalian misalnya bingung kalau mau ngotret-ngotret ya nggak apa-apa, silakan aja saya mah misalnya kayak ini ya, 12 dikurang negatif 4, sok ditulis gini juga nggak apa-apa ya. Jadi 12 ditambah 4 berapa tuh? 16B. Yang ini negatif 18 dikurang 18 berarti kan negatif 18 dikurang 18 ya, jadinya negatif 36 C sama dengan, nah ini 18 dikurang negatif 2 berarti 18 tambah 2 jadi 20 gitu. Nah tadi udah eliminasi 1 sama 2, nah sekarang eliminasi lagi 1 sama 3 ya nggak apa-apa. Berarti ini jadinya yang keempat ya. Terserahlah empatnya mau pakai Romawi kayak gini apa angka normal kayak gini, nggak masalah saya mah. Nah terus sekarang eliminasi si 1 dan 3 gitu. Nah 1 kan tulis ya 2A ditambah 4B dikurang 6C sama dengan 6. Si 3 nya A ditambah 6B ditambah 3C sama dengan 3. Nah kalian sama ya eliminasinya, eliminasi si A juga biar nanti ketemu ininya aja, eliminasi si A juga. Nah sama nih, naik yang 2-nya kan di atas jadi di bawah. Ini kan di depannya kalau nggak ditulis 1 jangan norak, kalau nggak ditulis berarti 1, satunya naik ke atas gitu. Nah ini berarti dikali 1 ya, tetap 2A ditambah 4B dikurang 6C sama dengan 6. Nah yang bawah 2 kali A berarti 2A, 6 kali 2 berarti 12B, 3 kali 2 berarti 6C, 3 kali 2 6 juga. Nah kalau udah kayak gini kan ini tandanya kembar ya. Kalau tandanya kembar berarti harus apa gengs? Ya betul, harus dikurang ya. Ini coret karena sama. 4 dikurang 12 berapa tuh? 4 dikurang 12 berapa ya? 4 dikurang 12, oh kan dikurang 12 ya, berarti negatif 8B, jangan lupa B nya. Nah ini negatif 6 dikurang 6 berarti kan negatif 12C. 6 dikurang 6 0. Udah berarti ini yang 5 ya. Udah punya nih kita 4 sama 5. Oke selanjutnya ya, kita bakal eliminasi si 4 sama si 5. Wait, saya ganti kertas. Eli 4 dan 5. Elinya Eli si A juga. Nah tadi 4 nya ini ya, nih kita tulis ulang 16B dikurang 36C sama dengan 20. Terus yang 5 nya adalah negatif 8B dikurang 12C sama dengan 0 gitu. Nah tunggu ya. Nah kita kan mau eliminasi ini kan, kita eliminasi si B aja misalnya. Oh berarti ini kayak harus sama gitu kan koefisiennya. Nah nggak apa-apa, kalian biar gampang ya dibalik aja, 8 nya di atas 16 nya di bawah gitu. Tapi sebenarnya mah lebih gampang ya, kan ini 16 ini 8, 16 ya dikali 1 aja wes. 8 kali 2 16 kan, berarti di sini jadi 2 aja biar sama 16 gitu ya. Kan angkanya nanti sama, ini 2, mohon maaf ini 2 gitu. Nah 16 dikali 1 berarti kan 16B, negatif 36 dikali 1 berarti kan negatif 36C, 20 tetap 20. Nah ini kan negatif 8B dikali 2 jadi negatif 8 kali 2 kan 16 sama kan. Nah ini 12 kali 2 berarti 24C, tetap poinnya 0. Nah lihat lagi gengs,
ini kan tandanya beda, artinya kalau tandanya beda kan kita mau eliminasi A. Maaf B. Kita mau eliminasi si B, tandanya beda. Kalau tandanya beda berarti di sininya plus ya. Jadi 16 ditambah negatif 16 habis 0. Ini negatif 36 ditambah negatif 24. Kalau mulai coret-coret jadinya negatif 36 ditambah negatif 24. Nah jadinya kan negatif 36 dikurang 24 gitu kan ya. Berapa tuh jadinya? 3, 4, 5, 60. Jadi negatif 60 C sama dengan 20 tambah 0. 20 ya. Berarti C-nya adalah berapa? 20 dibagi negatif 60. Berarti C-nya adalah dicoret, ini coret. Nah, C-nya adalah negatif 2/6. Nah, negatif 2/6 ini kan bisa kita sederhanain ya. Jadi, kita sama-sama bagi 2. 2 bagi 2, ini negatifnya tetap 1. 6 bagi 2, 3 gitu. Nah, jadi C-nya tuh ini. Nah, C-nya kan udah dapat, berarti kita cari si B ya. Si B-nya kita bisa pakai yang ini nih. Ya, kan cuma ada C sama B. Oke, kita substitusi ya. Substitusi 5 ya. C ke 5. Ini kan 5. Berarti negatif 8B dikurang 12C sama dengan 0. Negatif 8B nya kita nggak tahu, ditulis aja dikurang. Nah kan ini kayak 12C gitu kan, 12C. 12 nya tulis, C nya kan negatif sepertiga. Nih tuh yang tadi dihitung, tulis lagi negatif sepertiga sama dengan 0. Negatif 8B nya tulis lagi. Nah negatif 12 dikali negatif 1, 12 kali negatif 12 dikali negatif 1 kan jadi positif 12/3 gitu sama dengan 0. Negatif 8B ditambah 12/3, 12/3 kan berarti 12 dibagi 3 berapa tuh? 4 kan, sama dengan 0. Jadinya negatif 8B ini kita cheat aja, plus 4 nya pindah zut ke sini jadi negatif 4. Positif pindah jadi negatif, kan negatif sama negatif cuekin aja, sisanya 8B sama dengan 4. Berarti B sama dengan 4 dibagi 8. Yuk kita kecilin, kita bagi sama 4. B sama dengan 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Oke, B nya segini. B sama C nya udah dapat ya gengs, berarti kita bisa masukin ke ini. Kita pilih deh nih salah satu, mau yang mana nih? 1, 2, 3. Sahabat mau yang mana aja? Yang ini aja nih ya, kayak lebih gampang. Kan kita mau cari A. Oke, kita substitusikan B dan C ke yang 3 ya. Kan dia bentuknya ada A tambah 6B ditambah 3C sama dengan 3. Gitu kan? A, oke, zut. A-nya kita nggak tahu, tulis aja. C-nya ini 6, B-nya udah ada nih setengah gitu kan. Ditambah 3, C-nya ada negatif sepertiga sama dengan 3. A ditambah ini 6 kali 1, 6/2 ditambah ini ya. Plus 3 dikali min 1 jadi min 3/3. 3-nya dari yang bawah, 2-nya dari yang bawah sama dengan 3. A tambah 6/2, 6 bagi 2, 3. 3 bagi 3, 1 gitu. A tambah 3 dikurang 1, 2 sama dengan 3. Kita cheat, ininya pindah zut. A sama dengan 3 turun plus ubah jadi min. A nya sama dengan berapa tuh? 3 dikurang 2, 1. Boleh juga ditulis 1/1 kan, 1/1 1. Udah dapet deh nih A, B, C nya. Terus udah selesai dong. Oh no, belum selesai gengs. Lihat, yang ditanyain adalah X tambah Y. Maaf nggak kelihatan. Oke, yang ditanyain adalah X tambah Y. Sedangkan yang tadi kita cari adalah A, B, C ya. Nah kalau udah kayak gitu kita tinggal balikin aja ke sini lagi nih, ke sini.
Oke, sini ya. Tadi kan kita punya 1/X itu A, 1/Y itu B, 1/Z itu C. Gitu. Yang ditanyain adalah X tambah Y-nya berapa. Gitu kan. Nah, berarti kita tulis nih 1/X. Oh, 1/X itu kan A ya. A-nya itu berarti 1/1 nih. Berarti 1/X A-nya nih kita ganti sama 1/1 gitu. Nah, berarti kalau kayak gini tinggal kamu kali silang aja. Kamu kali silang. Zut gitu, dikali silang gitu tetap. Oke. 1 kali 1 sama dengan 1 kali X. Wah, udah dapat nih, berarti X-nya 1, gengs. Gitu. Nah, terus kita punya lagi 1/Y sama dengan B. 1/Y sama dengan B. 1/Y sama dengan B-nya kan 1/2. 1/2 gitu kan. Sama, dikali pelangi lagi aja. Oke. 1 kali 2 2. 1 kali Y. Wah, Y-nya 2. Gitu. Kalau saya sih ya lihat aja, atasnya kan sama-sama 1, Y-nya posisinya sama 2, ya berarti Y-nya 2 gitu. Gitu sih cara ngecheat. Oke, terus yang terakhir ada 1/Z ya, sama dengan C gitu kan. 1/Z sama dengan C. 1/Z sama dengan C-nya berapa nih? Negatif 1/3 gitu kan. Nah, ini negatifnya boleh punya 1, boleh punya 3, terserah. Sama ini juga dikali gitu, Zut. Oke, 1 dikali 3 toh. Z dikali negatif 1 berarti negatif Z. Kan ini negatif Z, yang mau kita cari misalnya Z, ya udah tinggal dipindahin aja tuh. Ini hilang, pindah ke sini. Udah deh. Hilang kan? Pindah ke sini jadinya. Oke, yang ditanyain adalah X tambah Y. Yo, ditulis. Jadi X tambah Y sama dengan X-nya 1, Y-nya 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Sudah deh. Ini deh jawabannya. Gampang kan? Gampang kan? Oke. Semoga paham ya. Kalau nggak paham kalian bisa tulis di komen. Yoi. Atau kalian bisa langsung japri saya. Gitu. Oke, nah sekarang saya kayak mau bahas nih salah satu soal juga ini. Kayak kemarin kalian udah coba ngerjain ini kan. Nah, kita bahas. Nah, ini pertanyaannya. Jumlah umur ayah, ibu, dan seorang anaknya adalah 80 tahun. Oke, kalau kayak gini kayak mendingan soalnya tuh langsung ditulis aja gitu. Jadi kalian bacanya nggak bolak-balik ya. Kayak ditulis nih, jumlah umur. Ya, kita misalkan kan sini ada umur ayah, umur ibu, sama umur anak ya. Kita misalkan aja. Misal umur ayah itu X. Terus umur ibu itu Y. Umur anak itu Z gitu ya. Nah, terus di sini dibilang jumlah. Kalau jumlah berarti kayak penjumlahan kan? Penjumlahan berarti ditambah-tambah umur ayah, umur ibu, dan umur anak. Berarti umur ayah, umur ibu, dan umur anak adalah 80, sama dengan 80 gitu. Nah, terus jika umur ayah kan X, 1/3 dari umur ibu sama dengan 1/3 dari umur ibu. Umur ibu berarti Y.
Ini saya misalkan 1 gitu. Nah, ini kan kalian bisa ubah bentuknya jadi X sama dengan, ini kan pecahan campuran, ya ubah jadi pecahan biasa nggak apa-apa rek. 3 kali 1 3, 3 tambah 1 kan 4, berarti 4/3Y gitu. Ini yang kedua. Ada lagi gak sih? Nah, sedangkan umur ibu dan anaknya berselisih 20 tahun. Berselisih berarti kan dikurang, selisih. Nah, selisih umur ibu sama anaknya. Umur ibu kan Y, selisih sama anaknya kan Z, 20. Nah, udah dapet deh kita X tambah Y tambah Z 80 nih dari yang pertama. Terus X sama dengan 4/3Y nih dari yang kedua. Nih, terus Y dikurang Z sama dengan 20 di sini. Pertanyaannya adalah tentukanlah umur mereka, berarti umur masing-masingnya ya. Berarti yang ditanyain X-nya berapa. Jadi pertanyaannya adalah X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Gitu. Ya udah tuh kalau kayak begini mah kan jadinya lumayan gampang gitu ya. Nah, lihat nih. Kita kan udah punya nih 1 2 3. Gitu kan? Nah, kalau misalnya di sini saya ubah nih. Saya ubah nih ya di sini. Kan X tambah Y tambah Z sama dengan 80. Saya mau substitusi nih. Sini terus deh. Substitusi 1 dan 2. Kan 2 udah ketahuan nih nilai X-nya 4/3Y. Ya ditulis aja. X-nya nih diganti jadi 4/3Y. Gitu kan? Ditambah X-nya diubah jadi 4/3Y. Y-nya Y aja. Ini Y-nya dari mana nih? Y-nya dari sini nih. Sama, diubah doang. X sama dengan 4/3Y. Jadinya X-nya saya ubah jadi 4/3Y. Y yang atas turun. Z-nya juga turun sama dengan 80. Nah, kalau udah kayak gini, berarti ini kan 4/3 ditambah 1. Kan kalau nggak ditulis koefisiennya 1, jangan norak ya. Nah, kalau koefisiennya 1, berarti kalian bisa buat kayak penjumlahan pecahan gitu loh guys. Y-nya kita cuekin dulu aja untuk sementara. Sementara loh ya, nggak selamanya. Nah, 4/3 ditambah 1 gitu kan. Nah, langsung aja nih, berarti 4/3-nya tulis. Ditambah 3 kali 1. 3 kali 1, 3. Penyebutnya 3 juga biar sama. Ya udah, tinggal 4 tambah 3, 7. Ini tetap 3. Ingat kalau penjumlahan sama pengurangan, penyebutnya didiemin. Nih, jadinya kan tuh 7/3. Berarti 7/3Y di sini tulis. 7/3Y ditambah Z sama dengan 80. Gitu. Ini yang keempat. Nah, sama-sama nih Y sama Z. Lihat Y sama Z. Ya udah, eliminasi kalau kayak gitu mah udah sama. Eliminasi 3 dan 4. Ya. Si 3 kita punya Y dikurang Z sama dengan 20. Si 4 kita punya 7/3Y ditambah Z sama dengan 80. Lihat deh, udah ada yang sama kan? Ini sama-sama Z. Kalau yang depan kan beda, ininya 1, yang ini 7/3. Ini udah sama kan? Ya berarti kita eliminasi aja si Z. Lihat, yang satu negatif, yang satu positif. Beda toh, kalau beda berarti tandanya tambah. Ini kan 1 nih ya. Ya udah 1 tambah 7/3 sama kayak tadi. Nih zut. Sok atuh saya tulis lagi deh. Berarti 1Y ditambah 7/3Y. Gitu. Berarti 3 kali 1. 3/3Y ditambah 7/3Y. Berapa tuh? 7 tambah 3. 10. Jadinya 10/3Y. Ini habis. Ini 20 tambah 80, 100. Kalau kayak gini kan sama aja ya. Kalau saya tulis gini,
sama aja. 3-nya atuh pindahin, tut naik. Jadi 10Y sama dengan 100 dikali 3. Berapa? 10Y sama dengan 300. Y sama dengan, ini pindah zut ke bawah. 300 dibagi 10. Sok coret. Berarti berapa tuh? 30. Berarti Y-nya 30. Gitu. Y-nya 30. Y-nya 30 kita bisa cari Z pakai ini. Substitusi lagi, substitusi Y, nggak kelihatan, maaf. Substitusi Y ke 3. Ini 3-nya kan. Y dikurang Z sama dengan 20. Y-nya kita udah punya nih 30. Tulis atau ini diganti, 30 dikurang Z sama dengan 20. Negatif Z sama dengan 20. Ini cheat aja, pindah zut. Jadi yang tadinya positif pindah jadi negatif 30. Negatif Z sama dengan negatif 10. Sama-sama negatif ya, coret-coret. Sehingga Z sama dengan 10. Udah tuh. Z-nya ada, Y-nya ada. Ya udah, tinggal cari X aja nih yang ini. Substitusi lagi, substitusi Y dan Z ke 1. X tambah Y tambah Z sama dengan 80. Tulis X tambah Y tambah Z sama dengan 80. X yang nggak ada, belum. Y-nya 30, Z-nya 10 sama dengan 80. Berarti X tambah 40. Nih 30 tambah 10, 40. 80. Berarti X sama dengan 80 dikurang 40. X-nya 40. Sudah deh. Yang ditanyain umur mereka kan. X-nya 40, Y-nya 30, Z-nya 10. X-nya 40, Y-nya 30, Z-nya 10. Tulis. Jadi umur ayah itu si X nih ya, 40 tahun. Umur ibu Y, 30 tahun. Umur anak Z, umur anak ini dan deh 10 tahun. Pakai kesimpulan ya kalau soal cerita. Udah selesai. Gampang kan? Bisa lah, kalian kan cerdas. Oke, paling soal-soalnya tuh kayak gitu. Jadi jangan males buat latihan soal, buat ngerjain soal-soal yang ada di internet atau belajar-belajar soal yang ada di internet. Karena walaupun judulnya satu ya, si SPLTV, tapi jenis soalnya banyak banget. Oke, ini saya kasih latihan teman-teman, nanti dicoba kerjain. Semoga kalian bisa, insya Allah bermanfaat. Semangat terus belajar darinya walaupun kita udah mulai lelah guys. Mari berdoa dan tetap semangat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.